Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min syurutil waliyyi aydan kaunuhu mukhtaran wa 'adamu ikhtilali nadharihi biharamin aw khabalin wa 'adamul ihrami bihajjin aw umratin. Kemarin kita membahas, pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat wali nikah ya. Yang mana diantaranya harus seorang laki-laki muslim jika wanitanya adalah muslimah, kemudian baligh, berakal, merdeka, dan rasyid. Rasyid itu bisa mengelola harta benda dengan benar, tidak menyia-nyiakan harta benda. Kemudian adil. Adil itu adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam kemaksiatan kecil. Akan tetapi dalam masalah adil ini ada ulama yang mengatakan bahwa syarat kewaliannya tetap. Jadi walaupun dia anggap saja melakukan perbuatan fasik begitu, maka kewaliannya tetap apabila berpindah kepada orang lain yang juga fasik. Jadi kewaliannya tetap. Nah, di antara syarat wali juga adalah yang pertama kaunuhu mukhtaran, halaman 17 Mas. Nah, itu terjemahnya halaman 17. Kaunuhu mukhtaran. Dia harus tidak terpaksa. Jadi wali itu menikahkan anaknya dengan tidak terpaksa. Misalkan laki-lakinya ini mengancam calon mertuanya gitu. Pokoknya sampean harus menikahkan anak sampean. Anak sampean harus dinikahkan kepada saya. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu. Akan disihir sampean misalnya. Sehingga dengan terpaksa si orang tua dari perempuan ini mengawinkan. Nah, ini kan terpaksa, bagaimana? Maka pernikahannya tidak sah. Sampean kalau sekiranya tidak menikahkan anak sampean kepada saya, diancam bunuh, diancam, pokoknya yang istilahnya benar-benar mengancam. Nah, kalau dia tetap melakukan si wali ini, nah, dia itu pernikahannya nggak sah, terjadi perzinahan nantinya. Jadi yang pertama kaunuhu mukhtaran, tidak terpaksa. Yang kedua, ini syarat selain yang kemarin kita sebutkan, wa 'adamu ikhtilali nadharihi biharamin aw khabalin. Jadi dia pandangannya itu tidak cacat. Disebabkan apa cacatnya? Disebabkan sudah tua banget atau ada rusak di dalam pikirannya. Dikarenakan ada penyakit pikun seperti itu, pikun gitu kan. Jadi walinya sudah pikun gitu. Anggap saja bapak dari si wanita ini sudah tua banget, ngelihatnya juga nggak jelas gitu kan. Pernah lihat orang pikun yang sudah sepuh banget? Pernah? Kadang-kadang nggak ingat ini anaknya apa enggak, ini cucunya apa enggak, nggak ingat namanya sendiri, kadang nggak ingat lah. Dia tidak berhak menjadi seorang wali. Kewaliannya gugur dan berpindah kepada orang berikutnya. Sebagaimana kemarin kita telah membahas. Kalau orang tua sudah pikun atau tidak memenuhi syarat wali, maka pindah ke kakek, terus ke atas. Kalau nggak ada kakek, maka ke saudara, seayah, seibu. Baru kemudian jika tidak ada, seayah dulu. Jika tidak ada, maka nanti ponaannya, ponaan sekandung. Kalau nggak ada lagi, ponaan seayah saja. Baru setelah itu ke paman. Jadi paman urutannya jauh. Nah,
Yang ketiga, wa adamul ihrami bihajjin aw umratin. Tidak sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah. Ihram itu kan ada ihram haji seperti sekarang. Sekarang bulan Dzulhijjah, orang-orang pada melaksanakan ibadah haji yang ada di Makkah. Nah, kemudian misalkan ada orang Indonesia, dia melaksanakan ihram haji. Ternyata anaknya yang di sini udah kebelet mau nikah. Ya kan, akhirnya ada nelpon, Pak, saya mau nikah, mau kawin ini. Ya kan, gimana? Kemudian orang tuanya yang ada di Makkah sedang ihram ini mengawinkan akad dengan laki-laki yang kebetulan juga ada di sana misalnya. Kan tidak harus hadir si perempuan. Kan begitu? Maka bagaimana? Maka tidak sah. Karena dia sedang melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Selesaikan dulu ihram hajinya, baru setelah itu akad. Kan begitu. Nah, kemudian walaupun ya di sini disebutkan walaupun si wali ini mewakilkan kewaliannya kepada orang lain, misalkan si fulan sedang melaksanakan haji, anaknya sudah kebelet mau kawin, mau nikah anak perempuannya, terus ternyata mewakilkan, saya wakilkan kewalian saya kepada Anda Ustadz yang ada di Indonesia untuk menikahkan anak saya dengan fulan yang bernama Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian-sekian. Nah, ini perwakilan kewaliannya juga tidak sah. Fala yasihu tazwiju muhrimin wala wakili, hingga sah. Jadi menikahkannya orang yang sedang ihram, begitu juga wakilnya itu juga enggak sah. Wa in kana al-wakilu ghairu muhrin, walaupun yang diwakilkan, orang yang menjadi wakil ada di Indonesia, kan jelas tidak haji. Dia tidak melaksanakan ihram haji, tidak sedang muhrim. Bagaimana? Tetap tidak sah. Pernikahannya tetap tidak sah. Jadi dalam masalah ini memang benar-benar tegas, tidak bisa ditoleransi. Wala tantakilu bil ihrami al-wilayatu ilal ab'adi. Kalau di Arabnya halaman 16, Mas. Mas, itu teh diambil, dibagikan. Dan kewalian itu tidak akan berpindah disebabkan ihram kepada orang setelahnya. Kan tadi sudah tahu ya, kalau orang tua enggak ada, ayahnya pindah ke kakek. Kan begitu? Kakek enggak ada, pindah ke saudara. Saudara enggak ada, baru pindah ke ponaan dulu. Ponaan enggak ada, baru pindah ke paman. Nah, ini masalahnya ayahnya sedang haji, sedang melaksanakan ihram haji. Apakah berpindah kepada kakeknya? Kakeknya enggak ada. Apakah berpindah kepada saudaranya? Tidak, karena sekarang orang tuanya itu bukan tidak ada, akan tetapi sedang melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Seperti itu. Terus bagaimana kalau ini sudah mau tidak mau harus nikah sekarang? Si anak perempuan pokoknya ngotot harus nikah sekarang. Maka siapa yang akan mengawinkan? Ada, saudaranya ada. Cuman bapaknya sedang haji. Bagaimana? Maka di sini disebut bal tantaki ulil hakim au naibihi. Akan tetapi jika memang dia maksa akan menikah, kewalian langsung berpindah kepada wali hakim atau wakil dari hakim itu sendiri. Tahu hakim? Nah, yang ada di KUA misalnya, kayak gitu. Maka mereka langsung yang menikahkan. Nah, walaupun walinya masih ada, tapi karena walinya itu terhalang untuk menikahkan disebabkan ihram haji. Nah, di sini beliau membahas lebih lanjut di halaman 17. Wa innama yanqulu halil ab'adi, hanya saja kewalian itu akan berpindah kepada yang lebih jauh disebabkan apa? Mawani'ul wilayah, hal-hal yang mencegah kewalian yang dinazamkan oleh fi qauli Ibni al-Imad. Beliau menazamkan begini, wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fuskun wasibali ghayah. Mari kita bahas. Wa asyratun sawalibul wilayah,
ada 10 hal yang menghilangkan hak kewalian. Jadi ketika salah satu hal ini ada pada wali ini, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali, melainkan nanti akan pindah kepada yang selanjutnya, sesuai dengan tabel yang ada di awal itu. Apa saja? Yang pertama, kufrun, adalah kekafiran. Jadi misalkan nih, ada seorang wanita, dia awalnya seorang yang kafiroh. Kalau perempuan kan kafiroh, mas. Kalau laki-laki kafir. Ternyata dia mu'allaf. Banyak kan wanita-wanita yang kemudian mu'allaf masuk Islam. Lah orang tuanya, bapaknya khususnya, tidak masuk Islam juga. Dan ternyata dia masih jombloati dan mau menikah. Bagaimana ini? Apakah orang tuanya berhak untuk menikahkan? Tidak bisa. Kenapa? Wong ini orang tuanya sendiri. Karena ada hal yang menghalangi kewalian. Apa itu? Kekafiran. Terus kemana? Ya pindah kepada yang berikutnya. Oh ternyata dia punya kakek juga mu'allaf misalnya. Maka kakeknya itu. Oh kakeknya sudah meninggal. Ponaannya masuk Islam. Maka ponaannya itu yang menikahkan. Ponaannya ternyata tidak masuk Islam. Lihat ke pamannya. Oh ternyata pamannya juga masuk Islam. Maka pamannya itu yang akan menikahkan. Kalau seumpama semua dari wali yang disebutkan di awal tidak ada yang masuk Islam, maka langsung nanti hakim yang akan menikahkannya. Selanjutnya, wafuskun, dan kefasikan. Nah, jadi orang tuanya fasik gitu kan, peminum khamr gitu. Peminum khamr. Ternyata anaknya mau nikah gitu. Maka bagaimana? Ya pindah kewaliannya karena dia adalah peminum khamr, pemain togel, pemain judi. Ya kan? Pokoknya berbagai macam maksiat, istilahnya dia sudah fasik gitu. Maka berpindah kepada saudaranya misalnya, atau ponaannya, atau kemudian pamannya. Kemudian wasiba li ghayah, berupa anak kecil. Jadi walinya anak kecil. Loh kok bisa? Ya bisa lah. Orang tua laki-laki ayahnya meninggal dunia. Ternyata dia punya saudara. Saudaranya juga meninggal dunia. Dia punya ponaan. Ponaannya masih belum balik. Gak ngerti apa-apa. Ya jelas dia gak bisa untuk kemudian menjadi wali. Maka bagaimana? Berpindah kepada apa? Pamannya. Kayak gitu. Nah. Kemudian selanjutnya, rikun jununun mutbikin. Jununu mutbikin awil khabal. Nah. Rikun budak. Jadi dia adalah seorang budak, ternyata punya anak perempuan yang merdeka. Bisa jadi karena dia dibeli oleh orang kemudian dimerdekakan. Kan begitu, kan bisa jadi. Dimerdekakan, ternyata ayahnya masih terperangkap dalam perbudakan. Ini kalau misalkan budak ada. Kalau sekarang alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Tapi bisa jadi ada suatu saat nanti. Karena perbudakan itu di antara sebabnya adalah karena peperangan. Nah, jadi bagaimana kalau seperti ini? Ya berpindah seperti yang tadi itu. Kalau sudah nggak ada mentok sama sekali baru ke hakim. Jununu mutbikin. Kemudian gila yang berkesinambungan. Jadi gilanya berkesinambungan, mas. Ya memang gila gitu ya, pindah ke, jangan kemudian menikahkan, namanya saja gila. Wal khabal, dan juga rusak pikirannya, semacam pikun tadi atau idiot dan yang lainnya. Wa akhrasu, dan bisu. Bisu malah juga nggak bisa menjadi wali. Jadi misalkan bisu, dia tidak mempunyai isyarat yang jelas juga, dan tidak semua orang memahami isyarat yang dia berikan. Maka bagaimana? Berpindah. Kewaliannya berpindah. Jawabuhu qad iktafal. Du'atahin nadhiruhu mubarsamu. Kemudian kurang akal atau idiot. Kurang akal atau idiot, dia juga dilarang untuk menjadi seorang wali. Walinya nanti akan berpindah kepada orang berikutnya. Wa ablahu la yahtadi wa abkamu. Begitu juga orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya, ini hampir mirip dengan yang idiot tadi. Nah ini penjelasannya lebih jelas, kita akan bahas di halaman 19. Fahadihi asyratu suwarin
Jadi dalam hal ini ada 10 gambaran, 10 hal yang kemudian mencegah kewalian itu sendiri dan berpindah wa tantakilu fihal wilayatu lil ab'adi. Jadi kewaliannya akan berpindah kepada orang yang ada setelahnya, yang lebih jauh dari yang tadi. Yang pertama, idza kana al-qaribu kafiran, ketika walinya adalah seorang yang kafir. Wali terdekatnya adalah kafir, maka nanti akan berpindah kepada wali yang berikutnya. Ini penjelasan lebih ini ya. Kemudian yang kedua, idza kana fasikon, ketika fasik. Nah, coba dilihat. Na'am ikhtaron Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi in kanat tantakilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dzalikal wali min anwa'il fiski au akthar. Akan tapi menurut Al-Imamun Nawawi, beliau memilih kalau sekiranya kewaliannya itu berpindah kepada orang yang ternyata fasik juga, misalnya nih, orang tuanya fasik, kan begitu, ayahnya fasik, dia wali-wali lainnya ternyata fasik, bahkan sampai ke hakimnya adalah melakukan perbuatan fasik bahkan lebih parah, maka bagaimana? Maka kewaliannya tetap. Begitu ya. Makanya nanti perbandingannya, kalau ayahnya itu fasik, dia memang tidak berhak untuk menjadi wali. Berarti kan pindah kewaliannya. Ternyata perpindahan kewaliannya itu berpindah kepada orang yang ternyata fasik juga. Kayak gitu. Maka bagaimana? Berarti tetap. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi yang nulis At-Tibyan itu. Dan beliau mengatakan kewaliannya tetap. Ini kenapa? Tetap ke ayahnya. Iya. Apabila kewaliannya itu pindah kepada orang yang ternyata fasik juga. Tapi kalau sekiranya orang yang setelahnya tidak fasik, ya berarti pindah tetap. Nah, kemudian yang ketiga, ketika wali terdekatnya adalah idza kana al-qaribu sabiyan ay ghaira baligin, adalah anak kecil yang belum baligh. Jika memang seperti itu, maka kewaliannya juga berpindah. Kemudian yang keempat, idza kana raqiqan, budak. Yang kelima, gila. Jadi gilanya itu adalah gila yang terus-menerus. Kalau memang gilanya itu terputus-putus, sebagaimana kita telah bahas, maka dia boleh menikahkannya di saat dia sembuhnya. Namun ketika datang lagi, maka nanti hakim yang akan menikahkan, atau orang yang setelahnya, Kemudian yang keenam, idza kana al-qaribu dza khabalin, ketika kerabatnya itu mempunyai penyakit khabal. Apa itu yang disebut dengan khabal? Khabal itu adalah fasadun fil akli. Dia ada semacam kerusakan di akalnya. Baik memang sejak lahir sudah akalnya rusak, atau dia akalnya rusak karena misalkan kejatuhan benda yang keras menimpa kepalanya, atau misalkan dia ketabrak sehingga ada rusak di dalam saraf otaknya, maka nanti kewaliannya akan berpindah. Soalnya nanti hal macam begini mas, ketika dia sedang mengakad misalnya, takutnya nanti tidak konsentrasi gitu kan, tidak konsentrasi, padahal misalkan dia punya anak 2, ternyata yang disebutkan malah anak yang kedua, padahal yang diinginkan adalah anak yang pertama. Ini kan repot juga gitu kan, soalnya bisa jadi dan benar-benar jadi gitu kan. Apalagi si anak ini adalah anak yang masih perawan dan langsung jadi. Saya nikahkan anak saya yang bernama Fatimah kepada engkau wahai Zaid dengan mas kawin 100.000 rupiah misalnya. Padahal yang dikehendaki oleh si bapak ini adalah namanya Khadijah gitu. Ya sudah Fatimah ya. Yang jadi Fatimah gitu kan. Ya, karena hal itulah kemudian dilarang berpindah kewaliannya itu. Kemudian yang ketujuh, idza kana al-qaribu akhrasa laisa lahu isyaratun mufhimah, laisat lahu isyaratun mufhimah wala kitabatun.
Ini di sini ada pembahasan. Ketika walinya adalah seorang yang bisu, jadi misalkan dia punya ayahnya bisu. Kalau bisu berarti interaksinya kan hanya menggunakan isyarat. Antum pernah lihat di TV-TV yang di samping ada orang-orang gini, di berita-berita biasanya, itu adalah bahasa untuk orang-orang bisu. Ya kan, gini, apa macam-macam nggak tahu saya. Itu untuk orang bisu lah. Si bapak ini dia tidak mempunyai isyarat yang difahami. Orang-orang yang ada di situ, khususnya yang menjadi saksi, nggak paham maksudnya itu apa. Coba antum gini, isyarat untuk nikah kawin seperti apa? Kan begitu. Isyaratnya seperti apa? Kan begitu. Jadi dia menggunakan isyarat mungkin, tapi orang-orang nggak paham. Maksudnya apa? Misalkan dia mengisyaratkan pernikahan itu dengan garuk-garuk pipi. Kan nggak masuk gitu. Jadi dia tidak mempunyai isyarat yang difahami. Kalau dia mempunyai isyarat yang difahami, atau kemudian dia bisa menulis yang kemudian tulisannya bisa difahami, maka kewaliannya tidak berpindah, Mas. Tetap pada orang tersebut. Pernah lihat orang yang menikahkan anaknya akan tapi dia bisu. Nah, saya juga belum pernah lihat gitu. Menggunakan tulisan misalnya gitu kan. Zawajtuka wa ankahtuka gitu kan. Binti kan? Atau bahasa Indonesia, saya nikahkan anak saya yang bernama kepada engkau. Nah, itu bisa. Karena kalau tulisan semua orang faham. Umumnya semua orang paham. Kalau cuma ada 1-2 yang nggak paham karena emang nggak sekolah dari kecil, ya urusan dia. Tapi umumnya kalau tulisan itu difahami kayak gitu. Nah, kalau memang seperti itu, isyaratnya difahami atau tulisannya bisa difahami, maka itu tetap kewaliannya nggak berpindah. Namun alangkah baiknya kalau sekiranya nanti diwakilkan pada orang lain saja, ya kan? Karena tidak umum hal-hal semacam ini. Sudah dia mewakilkan dengan cara tulisan, saya wakilkan kewalian saya kepada Anda Ustadz untuk mengawinkan anak saya yang bernama Fulanah binti saya gitu kan, dengan mas kawin sekian-sekian tunai kayak gitu. Nah, hal ini tentu lebih utama. Yang ke-8, hal yang mencegah kewalian seseorang juga apa? Idza kana al-qaribu dza'atahin ay naqsin fil akli. Ada seorang ayah punya anak perempuan, namun si ayah ini idiot. Nah, dia tidak berhak menjadi wali, melainkan berpindah kepada orang yang setelahnya, Nah, selanjutnya at-tasi'ah yang ke-9, apabila wali terdekatnya adalah ya sama, ini mubarsam itu adalah idiot juga artinya. Akan tapi ada sedikit perbedaan, tapi secara umum ya idiot. Kemudian yang terakhir yang ke-10, idza kanal ablahu la yumayyizu bainal kuf'i wa ghairihi. Yang ke-10 adalah ketika wali dekatnya adalah ablah. Dia tidak bisa membedakan antara laki-laki yang sekufu dan yang tidak sekufu. Jadi misalkan dia ablah itu termasuk idiot juga, Mas. Bahkan sampai dia tidak bisa membedakan, padahal anaknya ini adalah sarjana. Ya kan, sarjana. Ternyata dia nikahkan dengan anaknya tukang pemulung misalnya, dan profesi sebagai pemulung. Ini tidak dalam rangka merendahkan, tidak. Semuanya sama di sisi Allah. Tapi dalam masalah ini tidak kufu. Satunya sarjana dan yang satunya pekerjaannya biasa. Dan walinya ini nggak ngerti, pokoknya ya wes yang penting kamu kawin aja gitu. Nah, ini kan nggak boleh gitu. Makanya harus ada sederajat. Kecuali nanti si wanita menggugurkan kafaah namanya, isqatul kafaah. Jadi ya wes nggak apa-apa saya dikawinkan dengan anaknya si tukang pemulung, nggak apa-apa. Karena tidak ada profesi yang tercela selama itu adalah halal. Walaupun dia kaya akan tapi bekerja di Hollywood kan gitu kan. Nah,
maka ya tetap nggak bagus gitu. Nah, baik, sekarang langsung ke halaman 22 redaksi Arabnya. Nah, tadi itu kewaliannya pindah kepada orang setelahnya sesuai dengan urutan yang telah kita bahas. Sekarang langsung dinikahkan oleh sang hakim. Jadi kau langsung yang menikahkan. Kalau di sini ya, nah di sini aswarul lati yuzawwiju fihal hakim. Jadi contoh ketika hakim berhak menikahkan mempelai wanita. Ada beberapa mempelai wanita yang mereka hanya berhak dinikahkan oleh wali. Oleh wali hakim maksudnya. Yang lainnya nggak berhak. Siapa saja? Mari kita lihat. Yuzawwiju al-hakim wa huwa sultan. Sultan adalah al-hakim, penguasa yang ada di negara tersebut. Kalau di sini kita karena memang bukan negara Islam secara de facto, oleh karenanya maka dengan sangat terpaksa maka kepada KUA sebagai suatu lembaga yang diantara fungsinya adalah mengurusi masalah ini. Nah, au naibuhu min wazirin aw qadin aw mutawalli uqudil ankihati fi 20 suratan. Dalam 20 masalah maka nanti hakim saja yang mengawinkan si wanita ini. Hal ini dinazamkan oleh Al-Imamul Allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Jadi As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti menazamkan ini. Kita langsung lihat syarahnya saja ya di halaman 25. Yang pertama, fasuratul ula. Gambaran yang pertama begini, yang hakim nanti yang bertindak untuk menikahkan. Mimma yuzawwijul hakimu adamul waliyyi hissan bi an lam yakun laha waliyyun aslan am syar'an bi an yakuna fihi mani'un min sigarin aw juninin aw safihin aw nahwiha wala waliyya ab'ada minhu. Yang pertama, ada seorang wanita. Dia itu hanya sebatang kara. Gak punya wali sama sekali. Tidak adanya wali ini bisa jadi hisan secara yang tadi, seperti yang tadi, memang gak ada sama sekali, meninggal semuanya. Walinya sudah meninggal, ayahnya, kakeknya, saudara kandungnya, saudara seayah, ponaannya, pamannya, sepupunya, semua meninggal. Tinggal dia seorang. Maka nanti hakim. Atau walinya itu nggak ada akan tapi secara syariat. Secara syariat nggak ada. Hidup tapi mereka. Contoh, bapaknya gila. Kemudian saudaranya, ya kan? Kakeknya jelas sudah meninggal, kakeknya meninggal. Saudaranya itu idiot. Ponaannya belum balik. Kan begitu. Pamannya rusak akalnya. Ya termasuk idiot juga, tapi dia malah lebih parah gitu kan. Tidak memenuhi standar. Semua walinya ada memang, ya kan? Semua walinya ada, akan tapi dengan permasalahan yang ada. Mulai dari yang idiot, yang kemudian masih belum balik dan yang lainnya. Nah, ini kan dianggap tidak ada secara syariat. Maka yang menikahkan adalah hakim. KUA. Dan kalau sekarang lebih murah Mas kalau ke KUA, gratis malah ya. Ke KUA antum kalau mau nikah ya gratis ke KUA. Yang mahal itu adalah resepsinya Mas. Resepsi. Ya kalau mahar kan memang satu kewajiban harus itu. Tapi kalau datangkan KUA misalkan ya mudin, yaitu nanti kan transport gitu kan, transportnya. Tapi kalau ke sana gratis. Bahkan kalau menerima bayaran mereka bisa diciduk gitu. Karena harus bersih dari ini gratifikasi dan yang lainnya. Nah, jadi hakim yang menikahkannya. Baik. Kemudian selanjutnya, yang kedua. Nah, ini kasihan sekali wanita yang pertama ini ya. Jadi dia nggak punya siapa-siapa. Ada memang walinya cuman dengan berbagai macam masalah.
keterbelakangan mental kayak gitu. Nah, yang kedua, faqdul wali ka'an ghaba wa lam yu'lam hayatuhu wa la mautuhu. Yang kedua, walinya hilang, bukan mati, hilang. Misalkan dia punya ayah kerja ke Malaysia selama 3 tahun, masih ada kabar. Tahun keempat sudah nggak ada kabar. Akhirnya disusul oleh wali berikutnya, yaitu siapa? Saudaranya, kakek sudah mati, saudaranya menyusul. Dapat 2 tahun juga hilang kabar. Ya kan? Di sana masih ada paman. Oh, ini harus tahu kemana ini. Disusul juga oleh pamannya ke luar negeri. Ternyata hilang juga pamannya gitu kan. Semua bukan mati, cuman nggak ada kabar. Di Facebook nggak ada ini, padahal dia punya profil, punya akun. Di Twitter juga nggak ada, Instagram, YouTube nggak ada semuanya. Sama lost kontak, HP-nya sudah nggak aktif. Kalau memang meninggal jelas gitu kan. Ini nggak ada. Lah, kemudian namanya wanita kan begitu. Sudah memang waktunya untuk menikah. Lah, siapa yang akan menikahkan ini? Walinya pada hilang semua. Kan begitu. Atau ada satu-satunya wali yang lainnya meninggal, udah gitu yang satu-satunya wali ini adalah hilang juga. Maka bagaimana? Maka langsung hakim yang akan menikahkannya nanti. Dinikahkan oleh sang hakim. Itu yang kedua. Kasihan juga wanita yang begini ini, pada hilang semua walinya. Yang ketiga adalah ihramul waliyyi bil haji awil umrati sahihan kana am fasidan. Sebagaimana tadi disebutkan, kalau walinya sudah sedang melaksanakan haji, ihram, itu kewaliannya itu kan tidak berpindah kepada orang setelahnya. Jadi ada seorang ayah punya anak perempuan, ayahnya ini sedang haji, si anak perempuan ngotot mau nikah, kan begitu, udah nggak tahan gitu kan, kebelet. Nah ternyata orang tuanya kan tadi ini ihram haji, lah padahal dia punya saudara, apakah kewaliannya berpindah pada saudaranya? Tidak, karena orang tuanya nggak meninggal, nggak juga gila, nggak juga idiot, nggak juga hilang, ada memang, cuman sedang haji. Maka secara langsung kewaliannya berpindah kepada hakim yang akan menikahkan. KUA langsung nanti. Ya tentunya nanti hakim akan memberikan saran dulu, apa nggak sebaiknya nunggu dulu. Ini kan acara yang sangat berkesan nanti, dan ayah sampean itu membesarkan Anda mulai dari dulu sampai sekarang umur 20 misalnya. Masa nggak nunggu 3 bulan lagi, 2 bulan lagi gitu kan? Masa segitunya? Ya kan? Nah, ya jelas tentunya hakim akan memberikan nasihat juga. Nggak langsung, oh ya wes langsung. Nah, nggak usah, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nah, karena kebijakan itu bagaimanapun harus ada. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, al-adl. Nah, ini menarik ini, adl. Ada sebagian seorang wali yang mempunyai sifat ini. Apa adl itu? Dan adl ini haram ya. Adl. Wa dzalika bi an tad'ul balighatul aqilatu ila kuf'in wa yamtani'ul waliyyu min tazwijiha. Ada seorang anak wanita, dia ingin menikah. Wanita ini sudah berakal, sudah memang waktunya untuk menikah. Dia bilang ke ayahnya, saya mau kawin, saya mau nikah. Ternyata sang ayah ini melakukan adl. Adl itu tidak mau gitu, tidak mau. Jadi si wali itu udah nggak usah, apa nikah kamu, nggak usah nikah. Misalnya ini adl dan ini haram. Jadi ada seorang wali melakukan begini, nggak usah nikah nanti kamu diperlakukan nggak baik, itu tetangganya sudah ada yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kan begitu. Udah semua tak kasih sama ayah, nafkahnya apa segala macam, kebutuhan makan minumnya tak kasih semua. Nah, dan ini haram ya, tidak boleh. Si orang tua itu haram. Nah, ketika si wanita ini datang kepada hakim, Pak Hakim, saya mau nikah, cuman ayah saya menghalangi. Dia melakukan adl, mu'addal.
Maka bagaimana? Si hakim tidak langsung percaya. Dia harus mendatangkan si ayah ini. Makanya di sini wala budda min thubutihi 'indal hakim bibayyinatin. Harus si orang tua itu walinya harus didatangkan. Terbukti enggak dia adil? Terbukti enggak dia menghalangi anaknya untuk menikah? Kalau memang terbukti, langsung kewalian berpindah kepada hakim dan hakim yang berhak untuk menikahkannya. Nah, tidak berpindah kepada wali yang berikutnya. Misalkan ayahnya menghalangi, gimana? Apakah saudaranya berhak langsung? Tidak, Mas. Justru akan tambah masalah itu. Akan tambah masalah yang lebih ruwet lagi. Akan terjadi permusuhan antara anak, di mana saudara kan anaknya juga. Antara anak dengan ayah. Tapi kalau sudah hakim, pemerintah, jelas sudah selesai mereka. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi didatangkan dulu. Hal ini kalau di negeri ini bisa terjadi nggak? Sepertinya enggak ya. Nekat-nekat malah sekarang yang perempuannya itu. Nggak boleh langsung kawin lari istilahnya. Ya kan ada sekarang kawin lari kan. Orang tuanya, padahal orang tuanya tidak benar-benar ingin mencegah gitu kan. Karena ada pertimbangan kufu atau tidak diantaranya. Ini laki-lakinya siapa? Laki-laki benar atau enggak? Kan bisa jadi orang tua menghalangi. Karena cewek sekarang nekat, ayo mas, bawa lari aku. Ya kan, akhirnya kawin lari gitu kan. Akad sambil lari itu. Gimana maksudnya? Resepsinya nyewa bis ya. Kan gitu. Nah, jadi jangan nekat-nekat gitu kan. Nah. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah safarul waliyyi ila masafati qasrin fa aktsara bi khilafi ma idza kana dunaha fala budda min idnihi. Jadi ada seorang wali, dia punya anak. Walinya ini sedang melakukan perjalanan, ayahnya sedang melakukan perjalanan. Misalkan perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Kira-kira berapa? Sekitar 80 km. Ya kan? Ke sini ke Lumajang. Nah, sini Lumajang sekitar 80 km. Sehingga antum nanti boleh mengqashar sholatnya dan juga menjamak sholatnya. Lah, orang tuanya sedang ke sana, sedang musafir. Dalam rangka apa? Mungkin ingin kulaan. Ya kan? Kulaan berapa hari kira-kira? Ya enggak sampai seminggu lah mas ya. Ternyata si anak ini, pokoknya saya harus nikah sekarang, detik ini. Ngamuk-ngamuk dia, pokoknya harus nikah sekarang. Orang tuanya masih musafir gitu kan. Kemudian ditelepon, ya ini gimana ini, anaknya mau nikah sekarang ini. Dan si ayah tidak mau mewakilkan gitu. Karena ini anak saya satu-satunya kok, saya besarkan dari kecil. Dia tidak mau mewakilkan anaknya kepada mutin misalnya. Kalau mewakilkan selesai urusan kan? Mewakilkan lewat HP kan boleh, mewakilkannya bukan akadnya. Akadnya urusan lain itu nanti. Nah, nggak mau dia mau menikahkannya sendiri. Cuman si anak maksa-maksa. Maka bagaimana dalam masalah ini? Hakim nanti yang akan bertindak. Yang bertindak nanti adalah hakim yang mengawinkan anak tersebut. Tapi ya masa nunggulah, kan mungkin hanya berapa hari gitu ya. Paling lama itu kulaan kan 3 hari. Masa 3 hari saja nggak mampu untuk menunggu gitu kan. Nah, ya ini mungkin cewek nekat itu tadi gitu kan. Anu sedikit ngambek minta dibawa lari gitu. Kalau antum dibilangin gitu mana mas? Bawa lari saja saya mas, gimana? Hah? Hah? Gak mau. Lari terus gitu kan ya? Wah capek juga gitu. Nah, baik, selanjutnya yang keenam adalah habsul wali. Nah, ini banyak terjadi. Habsul wali, walinya dipenjara. Jadi dia punya ayahnya melakukan kriminal, atau bahkan karena kezaliman rezim misalnya, lalu akhirnya dipenjara dengan sangat lama gitu kan. Akhirnya intinya dipenjara, maka bagaimana? Dilihat dulu penjaranya. Apakah penjaranya itu benar-benar penjara eksekutif
Seperti halnya yang ada di Nusa Kambangan, di mana tidak boleh dijenguk, tidak boleh ini dan segala macam. Ya kan? Di sini disebutkan ini. Habsul wali ma'aman innasi minal wusuli ilaihi. Di penjara dan penjaranya tidak boleh dilihat oleh orang. Jadi benar-benar terkucilkan di Nusa Kambangan contohnya. Kalau memang masih bisa diwakilkan, ya kan? Kalau memang masih bisa diwakilkan, ya wakilkan saja. Atau misalkan masih memungkinkan untuk akad nikah di dalam penjara, kan ada sebagian ya. Lah kalau memang memungkinkan seperti ini akad di dalam penjara, walinya juga bisa bertemu dengan calon menantunya, maka boleh. Maka boleh. Kalau tidak memungkinkan, maka dia mewakilkan. Kalau tidak memungkinkan, nggak bisa. Contoh ya, yang di penjara di Nusa Kambangan siapa? Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ya kan? Itu kan misalkan beliau di penjara, ternyata anaknya itu akan menikah. Dan beliau sudah tidak diberikan HP apa segala macam, tidak diberikan itu semua. Maka bagaimana? Orang-orang juga untuk akad di situ juga nggak bisa. Lah dalam hal ini maka nanti hakim yang akan menikahkannya. Dia yang akan menikahkannya, hakim ataupun wakil dari hakim itu sendiri. Hakim negara. Nah, selanjutnya yang ke-7. Ini ada 20 malah. Yang ke-7 ini menarik. Tawarihi bima'na ikhtifaihi kullama tuliba minhu aqdun nikah. Ada seorang wali, ya, wali dari si wanita itu selalu bersembunyi di saat diminta untuk mengakadkan. Misalkan gini, ayah, bulan depan, bulan Februari, tanggal 16, saya mau nikah ya. Oh ya, saya siap, setuju saya. Sama siapa? Si Fulan bin Fulan, orang ini mas kawinnya nanti sekian. Oh ya siap. Ternyata pas 16 Februari 15-nya dia ngelencer. Pokoknya dia menghilang. Dia sembunyi. Entah sembunyi di balik papan dan yang lainnya. Kan begitu? Pokoknya sembunyi. Kemudian setelah hari H nggak ada. Wali dari wanita ini tunggu-tunggu kok nggak ada gitu kan. Nah, dan memang terbukti hal ini sudah dilakukan berkali-kali. Kalau cuma sekali bisa diulang. Jangan kemudian langsung akad. Ya kan? Keesokan harinya datang. Ya, besok saya mau nikah. Oh ya wes, siap. Ternyata besoknya ngilang lagi gitu. Lah ini tawari. Dia selalu ikhtifa, selalu menyembunyikan dirinya. Padahal sudah mengiyakan. Lah dalam hal ini tawarinya itu harus dibuktikan dulu di hadapan sang hakim. Benar nggak sampean ketika setiap diminta untuk mengakadkan anak sampean selalu menghindar? Benar. Oh ya sudah, berarti Anda terbukti melakukan tawari, maka nanti yang akan menikahkan anak Anda adalah kami. Iya, harus tegas. Ini orang tua seperti ini kan bisa jadi ada eman sama anaknya loh. Diapain kan gitu? Memang kan harus dikasihkan sama orang kalau perempuan itu kan. Harus dinikahkan. Kan tidak selamanya sama si orang tua. Harus bisa memang. Namanya aja perempuan. Yang laki-laki aja bisa biasanya kok. Karena memang ketika sudah berkeluarga itu tidak lagi sama orang tuanya. Sekarang bukan anak lagi. Sekarang akan jadi bapak. Soalnya akan punya anak lagi. Memang harus bisa gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Makanya orang tua harus memahami dalam masalah ini. Baik, alhamdulillah ini pembahasan kita ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya di masalah yang ke-8 sampai masalah yang ke-20. Akhiran cukup? Enggak ada ya? Ada. Satu aja ya? Satu aja karena sudah ada. Nah ya Mas. Kalau janda? Perwaliannya tetap ini sama, apakah dia gadis ataupun janda, ini sama masalahnya. Yang penting dia wanita. Ya. Nah, itu dia masalahnya. Nunggu matinya sang suami dulu. Nunggu matinya sang suami, iddah selesai lah, baru dinikahi. Ini yang paling bahaya ini.
Yang masalah di situ. Yang tidak masalah itu gimana kalau suka sama suami orang. Nah, itu nggak masalah itu. Yang menyukai soalnya masih gadis. Nah, boleh itu. Ayo, satu lagi. Kan tadi salah satu wali wanita itu ada paman. Paman. Itu harus yang ada relasi satu kakek gitu atau enggak? Dua-duanya. Jadi paman itu ada istilah paman sekandung, al-ammu syakik. Paman sekandung itu adalah saudara ayah sekandung. Saudara ayah sekandung, bapak ibunya sama. Dia berhak untuk menjadi wali si wanita ini. Ketika bapaknya tidak ada, saudaranya nggak ada, ponaannya juga nggak ada, baru ke paman. Jadi paman itu jauh. Kemudian yang kedua, paman yang seayah saja. Kalau misalkan paman yang sekandung itu nggak ada, maka paman yang seayah saja. Itu boleh untuk kemudian menjadi walinya. Paman seayah itu gini, ayah kita punya saudara akan tetapi lain ibu. Ayahnya satu, kakek kita itu satu, kayak gitu. Maka itu disebut dengan paman seayah. Kalau paman seibu gimana? Nggak boleh. Ini harus dari pihak laki-laki semuanya. Jadi kalau paman yang kayak contoh ayah punya saudara perempuan, nikah kan jadi saudara ipar gitu, pamannya dari bukan paman. Paman ipar ya. Artinya dia nggak punya hubungan kayak gitu, orang lain. Baik, cukup ya. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan. Hah? Oh ada? Oh monggo. Ini sebuah cerita. Wah. Cerita hidayah. Beliau itu perempuan. Dahulunya sejarah silamnya itu orang tuanya main bunga malam. Si bunga malam. Kupu-kupu. Nah, terus. Bunga malam selesai. Oh iya. Kemudian singkat cerita dia diasuh dengan bapak. Yang sekarang diasuh. Kemudian di sana mereka suami istri itu kemudian si Siti ini hijrah ke Malang. Kemudian beliau menikah dengan orang Jawa juga. Tidak tahu sejarahnya itu di sini. Cuma ini ada. Enggak, maksudnya yang istri tadi itu anak dari yang bunga malam itu. Ya, yang perempuan. Kalau bapaknya nggak tahu, makanya pertanyaan di sana nanti. Pertanyaannya di akhir. Nah kemudian dia telepon ke bapaknya, Pak saya mau nikah. Oke siap. Saya tidak bisa ke Malang karena faktor seperti ini. Nanti memang saya ada orangnya. Itulah sudah dihubungkan. Nah kalau kemudian dalam 1 tahun sudah nikah, keluarga tadi belum punya anak. Ada satu bapak ini mengaku dia anaknya. Bapak yang bukannya bapak yang tadi, orang lain berarti. Waduh. Nah, urunan ini. Suami itu, apakah pernikahannya sah? Sedangkan bukti yang dahulu yang belum pernah mengasuh ini, dia punya bukti. Bukti walaupun sedikit kebenaran. Kemudian yang bapak yang dikumpulkan itu juga nggak punya bukti, tapi dia kekuatannya ya mengasuh itu. Kemudian dia suaminya. Nah ini pernikahan gimana? Tidak. Gimana? Kan dia sudah dibalikan oleh lautan. Iya itu. Jadi begini, pada konsepnya di dalam hukum syariat tentang masalah pernikahan begini. Wanita ini ya, dia akan menikah dengan seorang laki-laki ketika dia benar mempunyai seorang wali, seorang ayah. Dan ayah di sini adalah ayah yang memang diakui oleh syariat. Ayah istilahnya biologis juga, tapi memang diakui syariat. Dengan cara apa? Dengan cara pernikahan. Kalau dengan cara selain pernikahan, maka anak ini tidak bernasab kepada ayah. Kan begitu. Misalkan yaitu tadi si ayah ini melakukan hubungan dengan wanita, ternyata hamil dan benar-benar lahir. Setelah kemudian lahir baru dia menikah secara Islami. Misalnya,
Lah, anak ini siapa ini? Jelas dia tidak akan bernasab kepada ayahnya, akan tapi nasabnya kepada ibunya. Ketika suatu saat dia akan menikah, walaupun ini kan karena sudah ibunya menikah dengan laki-laki ini, mau tidak mau kan disebut anak juga, ya kan? Tapi ketika akan menikah, dia kan bukan anak secara syar'i, walaupun secara DNA mungkin secara medisnya itu adalah anak biologis, tapi anak ini kan dihasilkan di luar pernikahannya. Makanya kemudian ketika akan menikahkannya, ya dia tidak punya wali. Nah, dalam kasus seperti ini dia sama sekali nggak punya wali, sama sekali. Kan begitu? Siapa terus walinya? Anggap saja misalkan dia apa istilahnya, punya saudara. Akan tapi yang laki-laki ini dia lahir ketika sudah menikah. Berarti ini kan sudah anaknya, anak dari bapak ibunya itu tadi. Tapi kan bukan saudara tetap. Dia orang lain. Sama sekali orang lain. Lah, ketika akan menikah, dia harus yang menikahkan adalah wali hakim. Kalau di Indonesia adalah KUA contohnya. Nah, kalau yang tadi itu kan sangat meragukan gitu kan. Apalagi ada yang mengaku, loh itu ternyata anak saya. Loh bukan anak saya. Tadi kan saya sudah bicara, ada bukti yang untuk yang bapak yang mengakui. Bukti pernikahan. Iya. Oh. Pernikahan. Namanya juga kembang malam. Dia memang cari keuntungan bukan dari uang saja. Gitu. Maksudnya anaknya ini terbukti memang anaknya sebelum dia jadi kembang malam istilahnya, dulu pernah menikah secara syar'i gitu kan? Memang pekerjaannya begitu. Loh. Bermalam, nikah, putus, bermalam. Wah, ini masalahnya itu. Nah, masalahnya di situ. Dua kali dia, gitu. Mas. Banyak sebenarnya. Betul. Ini bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Makanya kalau memang ini aja garis bawahnya, jika memang itu jelas adalah anak dari laki-laki yang pertama nyata, kan begitu, maka itu adalah ya memang anak dari yang pertama. Akan tapi kalau wanita tersebut seperti yang disebutkan tadi menikah di satu sisi, di sisi yang lain jadi kembang malam atau menikah dengan orang lain. Iya. Ya itu dia. Masalahnya di situ. Lah, ini kan urunan anaknya ini. Bahaya ini. Makanya kalau emang seperti ini masalah yang sangat besar. Nah, di situ makanya. Jadi kalau wanita ini kan memang nggak jelas ya, apakah dia anak dari suami yang pertama atau yang B, A atau B, ya kan? Maka dia jelas tidak mempunyai wali sama sekali. Sudah nggak punya wali. Maka bagaimana? Ya hakim tadi yang akan menikahkan. Kakek dari ibunya berarti nggak bisa jadi wali juga? Nggak bisa. Karena dari awal sudah nggak jelas, gitu kan. Makanya kemudian wanita nggak boleh menikah dengan dua pria di saat waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, sehingga nanti anaknya takutnya seperti itu. Begitu ya, ngeri kan? Nah. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.